Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, surga adalah impian setiap insan yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan surga sebagai tempat penuh kenikmatan, kebahagiaan dan keabadian, di mana tiada rasa sedih, susah atau kecewa. Dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Namun, tahukah kita bahwa surga bisa terhalang oleh dua musuh besar yang sering tidak kita sadari, ego dan dosa? Pertama, ego sebagai penghalang surga. Ego atau kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Iblis menjadi terkutuk karena egonya. Menolak bersujud kepada Adam alaihissalam dengan alasan merasa lebih mulia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran surat Al-A'raf ayat 12. Kesombongan, rasa ingin menang sendiri, dan enggan mengakui kesalahan adalah sifat yang menutup pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Sifat ego membuat seseorang sulit menerima nasihat, enggan memaafkan, bahkan sukar mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya, kita bisa mendekat kepada surganya. 2. Dosa sebagai penghalang surga. Dosa adalah tembok penghalang yang nyata antara kita dan surga. Baik dosa besar maupun dosa kecil, jika dilakukan terus-menerus tanpa bertobat, akan menjadi beban berat di akhirat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukan demikian, barang siapa berbuat dosa dan dosanya telah meliputi dirinya, merekalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." Terkadang kita merasa aman karena dosa-dosa kecil yang dilakukan terlihat sepele. Namun, dosa kecil yang terus dilakukan tanpa istighfar dapat mengeras menjadi kebiasaan, lalu menjauhkan kita dari Allah. Hadirin sekalian, ego dan dosa seringkali saling terkait. Ketika seseorang memiliki ego yang tinggi, ia cenderung tidak mau mengakui dosanya, apalagi bertobat. Ia merasa dirinya selalu benar, menunda tobat, dan lupa bahwa Allah Maha melihat dan Maha menghitung. Cara mengatasi ego dan dosa: pertama, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa kita ini hanyalah hamba yang lemah di hadapan Allah. Segala yang kita miliki adalah titipan. Kesombongan akan lenyap jika kita terus mengingat hakikat kita sebagai makhluk ciptaannya. 2. Beristighfar dan bertobat. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni. Jangan biarkan dosa menumpuk hingga hati menjadi gelap. 3. Meningkatkan amal saleh. Amal ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan sedekah akan menjadi pembersih dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya." Hadis riwayat Tirmizi. 4. Memohon perlindungan dari Allah. Berdoalah agar Allah melindungi kita dari sifat sombong dan dosa yang berlarut-larut. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosa besar dan kecil." Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berjuang untuk membersihkan hati dari ego dan dosa. Jangan sampai sifat buruk ini menjadi penghalang kita untuk masuk ke surga. Ingatlah, dunia ini sementara, sedangkan akhirat kekal selamanya. Jangan biarkan ego dan dosa menghalangi kita dari kebahagiaan abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa rendah hati, bertaubat, dan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.